Apa kabar pemirsa JYP TV? Kali ini bersama Muhammad Agam, menyapa Anda dalam kilas update JYP TV, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Seperti biasa, di edisi kali ini kita akan menyajikan berita terupdate tentang eksistensi Museum Erlangga di masa pandemi COVID-19. Kita simak berita selengkapnya. Salah satunya, Museum Erlangga berlokasi di Jalan Lingkar Mas Kumambang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Sejak berlangsungnya masa pandemi, kisaran Maret 2020 lalu hingga sekarang, museum ini masih ditutup untuk umum. Namun, jika masyarakat ingin mencari atau melihat informasi seputar sejarah atau melakukan ritual peribadatan tetap bisa dilakukan. Tapi harus sesuai prosedur protokol kesehatan dan izin dari pengelola museum. Di bawah naungan Dinas Pariwisata Disbud Parpora Kota Kediri. Terkait pemeliharaan koleksi museum, kita tetap laksanakan pemeliharaan koleksi. Kita laksanakan 1 bulan sekali. Tapi setiap hari tetap kita bersihkan, kita rawat. Karena di sini juga ada juru pelihara yang memelihara koleksi yang ada di sini. Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan Disbud Parpora Kota Kediri, Endah Setiawati menjelaskan, di masa pandemi COVID-19, aktivitas kunjungan masyarakat di Museum Erlangga untuk sementara sifatnya terbuka secara umum. Namun, pemberlakuan kunjungan dilakukan secara terbatas dan mematuhi prosedur protokol kesehatan khususnya bagi pelajar. Endah juga mengatakan pemeliharaan koleksi cagar budaya di museum terus dijaga dan dirawat oleh petugas. Juru pelihara benda-benda cagar budaya museum sehingga koleksi 355 benda berupa arca, etnografi atau tulisan peninggalan masa lampau, kemudian fosil dan sebagainya, kondisinya saat ini masih terawat dan tersimpan dengan baik. Di samping itu, selain bisa berkunjung ke museum secara langsung, masyarakat juga bisa berkunjung secara online melalui website yang telah disediakan. Hal ini dirasa lebih aman dan nyaman sebagai solusi saat pandemi COVID-19. Obat tetes Mata-Care mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif makula, miopia, katarak, hemipretopia, mata kering, asap, debu radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan Mata-Care. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, Mata-Care. Staf Sejarah Purbakala Disbud Parpora Kota Kediri, Dwi Aristiawan menyampaikan, dari 355 benda koleksi Museum Erlangga, ada beberapa macam benda peninggalan sejarah era Kerajaan Kediri. Di antaranya, 3 prasasti yang dilengkapi dengan simbol lencana Raja Kediri ketika memimpin kerajaan kala itu. Pertama, Prasasti Bameswara dengan simbol lencana Arda Candra Kapala atau disebut juga tengkorak menggigit bulan sabit. Di Museum Erlangga ini akan mendapati beberapa bukti arkeologi mengenai Raja-Raja Kediri dan lencana-lencana atau lambang negara yang digunakan pada masa era Kerajaan Kediri. Salah satunya adalah lencana dari Raja Bameswara yang memerintah itu sekitar pada tahun 1115 itu menggunakan lencana Candra Kapala. Candra Kapala ini merujuk pada pemujaan terhadap Dewa Siwa yang digambarkan tengkorak menggigit bulan sabit. Jadi salah satu lencana atau lambang negara Kerajaan Kediri di era Bameswara adalah Candra Kapala, tengkorak menggigit bulan sabit. Kedua, prasasti angin dengan simbol lencana berupa Ganesha, merupakan peninggalan masa Raja Aryaswara pada tahun 1181 Masehi. Simbol lencana Ganesha sendiri dapat diartikan sebagai simbol sosok pengetahuan, seni, dan dewa perang. Bahkan, saat ini simbol sosok Ganesha dipakai oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai lambang pemerintahan daerah. Kita akan menemukan sebuah lencana lagi yang digunakan di masa Kerajaan Kediri, terutama ini di masa Raja Aryaswara yang memerintah sekitar tahun 1181
Ini namanya prasasti angin. Kita akan mendapati di sini simbol lencana atau lambang negara Ganesha. Sedangkan Ganesha itu sendiri adalah simbol dari ilmu pengetahuan, dari seni, terus sebagai dewa perang. Ganesha adalah putra dari Dewa Siwa. Ketiga, prasasti ceker dengan simbol lencana sangka bersayap atau kerang bersayap. Merupakan peninggalan masa Raja Kameswara pada tahun 1185 Masehi. Kita akan menemukan juga prasasti yang berbeda dengan raja yang berbeda dan lencana yang berbeda juga. Terus di sini ini ada prasasti di era Raja Kameswara. Itu yang memerintah sekitar tahun 1185 Masehi. Kita akan menemukan lencana atau lambang kerajaan Kediri itu sangka bersayap atau kerang bersayap yang merujuk pada pemujaan Dewa Wisnu. Di masa Raja Kameswara ini muncul Kakawin Semaradhana yang menjadi sumber dari cerita Panji, di mana kata Semara artinya adalah asmara dan dana adalah api, berarti api asmara. Ini bisa kita tafsirkan sebagai spirit dari kota Kediri adalah kota cinta, kota yang mengasihi, kota yang penuh toleransi, kota yang harmoni. Terus di masa Raja Kameswara ini, Empu Darmaja membuat Kakawin namanya Semaradhana tadi, itu berkisah tentang kelahiran dari Dewa Ganesha. Seperti kita tahu, Dewa Ganesha adalah lambang dari ilmu pengetahuan, kesenian. Jadi bisa diartikan, ditafsirkan bahwa selain kota Kediri ini bermakna sebagai kota cinta yang penuh cinta, harmonis, juga berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa kakawin yang ada, kayak Kakawin Semaradhana, terus Kakawin Arjuna Wiwaha, di mana di kerajaan Kediri ini memang lebih mengutamakan karya-karya sastra dibandingkan kerajaan-kerajaan yang ada di Mataram kuno, kayak di Jawa Tengah lebih mengutamakan dari segi arsitektur. Ini bisa dilihat dari candi peninggalannya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tapi Kediri ini berubah lebih kepada ilmu pengetahuan dengan banyaknya kakawin-kakawin yang berkembang di masa-masa kerajaan Kediri. Obat tetes Mataker mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif nakula, miopia, katarak, hemipretopria, mata kering, asap, debu, radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan Mataker. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, Mataker. Aris juga menambahkan salah satu koleksi Museum Airlangga yang menjadi identitas atau mahakarya yang luar biasa. Bahkan, keberadaan jambangan batu sulit ditemukan di museum-museum lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang ini kita bisa menyaksikan, bisa menemukan salah satu koleksi masterpiece yang ada di Museum Airlangga adalah jambangan batu yang sangat sulit untuk ditemukan di museum-museum yang ada di Indonesia. Dan jambangan batu ini berhiaskan bunga-bunga teratai atau padma dan berhiaskan candra kapala, tengkorak menggigit bulan sabit yang merujuk pada Dewa Siwa. Dan fungsi dari jambangan ini salah satunya diduga sebagai untuk melakukan upacara ritual yang dilakukan oleh raja untuk memohon pada Dewata atau Sang Pencipta untuk mendapatkan petunjuk. Dan di jambangan batu ini yang menjadi koleksi masterpiece dari Museum Airlangga ini ada Sengkalan, Condro Sengkolo, Sunyo Suro Nirmolo Sasi.
Itu yang kita angkakan itu menjadi 0401 dan kita balik menjadi 1040 Saka, terus dijadikan Masehi itu pada ditambah 78 tahun menjadi 1118 Masehi. Ini merujuk peninggalan dari Raja Kamiswara. Maaf salah, Raja Bamiswara. Ini merujuk pada peninggalan Raja Bamiswara. Jambangan batu ini sangat kaya, sangat detail, berhiaskan bunga teratai atau padmasana, atau bunga teratai dalam filosofinya, dalam konteks kebudayaan, bunga teratai itu bisa hidup di air yang kotor, tapi air itu tidak mengenai bunga teratai yang tumbuh mekar. Berarti bunga teratai ini melambangkan kesucian. Dan di jambangan batu ini selain kita menemukan ornamen-ornamen bunga teratai, kita juga menemukan lambang Candra Kapala, tengkorak menggigit bulan sabit yang merujuk pada pemujaan Dewa Siwa. Dan ini kita bisa melihat di jambangan batu ini ada Condro Sengkolo, Sunyo Sagoro, Nirmolo Sasi yang diangkakan itu tertulis 0401, jika dibalik menjadi tahun 1040 Saka, dan dijadikan Masehi harus ditambah 78, sehingga jambangan batu ini diperkirakan berangkat tahun 1118 Masehi, peninggalan dari Raja Bamiswara. Diduga jambangan batu ini dipakai untuk khusus raja yang ingin melakukan ritual atau peribadatan terhadap Sang Pencipta dengan raja itu berendam di jambangan ini yang diisi dengan air. Kalau kita melihat tentang Gunung Lodo, ini banyak sumber mata air suci. Salah satunya adalah sumber Lo yang ada di atas Gunung Lodo, yang sampai hari ini oleh masyarakat dan oleh umat Hindu yang ada di Kediri atau bahkan Buddha dalam melakukan ritual-ritualnya selalu menggunakan sumber mata air Lo yang ada di Gunung Lodo. Mungkin dulunya airnya ini didapat dari salah satu sumber mata air yang banyak terdapat di Gunung Lodo ini. Salah satunya adalah sumber Lo, atau mungkin dari Patirtan yang diekskavasi, yang sudah ditemukan, yang ada di sisi selatan Gunung Lodo. Jadi banyak koleksi-koleksi yang ada di Museum Kediri ini yang kita tidak tahu asal-usulnya, karena ini dulu pertama kali museum itu kan ada di Gua. Nah, dari sana, dari Gua terus dipindahkan ke wilayah Gua Siromangkleng ini minim sekali data-datanya. Jambangan batu ini dalam konteks modern, para leluhur kita atau para nenek moyang kita zaman dulu sudah bisa membuat, kalau istilahnya zaman saat ini adalah betap, itu sudah dibuat oleh nenek moyang kita di era Raja Bamiswara sekitar abad 12. Bisa dibayangkan peradaban teknologi Nusantara Kediri pada saat itu juga sudah sangat maju dengan adanya bukti jambangan, atau dalam modern sekarang kita menemukan adalah betap. Obat tetes mata care mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif makula, miopia, katarak, hemipretopria, mata kering, asap, debu radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina, semua teratasi dengan mata care. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, mata care. Demikian kilas update JB TV edisi Rabu 6 Oktober 2021. Kami segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. JB TV selalu di hati dan dinanti.